Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah al-aziz al-jabbar al-karimil manan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi syafi'atul aitam al-mannan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati pengasuh Kota Pesantren Selama II, Kepala MA Al-Manan, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak para pengurus pengajian sepondok pesantren Al-Manan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Dalam tentunya saat ini banyak sekali kegiatan di masyarakat. Alhamdulillah bisa hadir pada saat ini. Bapak, Ibu, para wali santri, santriwati Asrama 2 Pondok Pesantren Al-Manan juga yang kita hormati, anak-anakku sekalian, para santri-santriwati, wabil khusus para wisudawan, wisudawati yang akan diwisuda hari ini, yang saya banggakan dan saya cintai. Singkatnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita harus sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya di hari yang baik ini kita dapat sama-sama hadir untuk menghadiri kegiatan wisuda dan wisudawati anak-anak kita, itu di angkatan keamatan yang wisudawan yang ketiga pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya atas nama pengasuh Pondok Pesantren Al-Manan menyampaikan juga rasa bangga saya kepada semuanya, ya, kepada anak sekalian, baik yang sudah selesai di asrama 2 ini maupun yang masih belum. Tentunya atas nama pengasuh sangat bangga sekali karena bisa mewisuda anak-anak kita pada hari ini. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tadi sudah beberapa kegiatan yang sudah ditampilkan oleh anak-anak kita, termasuk tadi terakhir kita sudah melihat para alumni lulusan dari Asrama 2 Pondok Pesantren Al-Manan. Tentunya menjadi kebanggaan kita. Walaupun kita belum merasa puas, ya, terus kita akan berusaha akan menjadi lebih baik sesuai dengan mutu Pondok Pesantren Al-Manan adalah menjadi lebih baik. Mutu ini sesuai dengan hadis yang mengatakan la yashba mu'min min khair hatta muntahahul jannah. Jiwa seorang beriman itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti dalam kebaikan sehingga sampai tujuan yang diharapkan dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebenarnya sambutan yang akan saya sampaikan itu sudah mewakili tadi, ya, dari pentasan dan terakhir itu juga menjadi harapan dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Manan. Tapi dalam hal ini sebagai penguat saja kepada semua kita, tentunya apa tadi yang ditampilkan oleh anak-anak kita tidak lepas. Mudah-mudahan sebagai realisasi, aktualisasi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keterangan Al-Quran surat At-Tahrim, ya, ayat yang ke-6, Allah mengingatkan kepada semua kita sebagai orang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka atau hal-hal negatif. Salah satu cara pandang kita untuk memelihara diri dan memelihara anak-anak kita dari hal-hal negatif, dari hal-hal api neraka adalah hal seperti ini. Kita fokuskan diri kita sebagai orang tua, mulai meniatkan anak-anak kita di tempat-tempat yang baik. Hanya ketika dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, ada seseorang sahabat bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, saya bisa menjaga diri saya, bagaimana saya bisa menjaga keluarga saya dari api neraka? Saya bisa menjaga diri saya dari hal-hal negatif, saya bisa menjaga diri saya dari hal-hal yang kurang baik, bahkan bisa menjaga diri dari untuk yang akan datang masuk ke neraka. Tapi bagaimana dengan keluarga saya? Makanya sahabat Umar menjawab, bagaimana Anda memelihara dirinya dari hal-hal negatif, begitulah Anda memelihara keturunan-keturunan Anda dan keluarga Anda. Artinya sebuah pesan di ayat ini bahwa kita memelihara diri kita dari hal-hal negatif, hal-hal tidak baik, atau bahasa agama neraka itu hal yang tidak baik. Kita pelihara diri kita dan keluarga kita. Tentunya hal pertama, pendidikannya harus baik. Tadi sudah ditampilkan, dari pertama ditampilkan bagaimana dialog. Itu namanya ilmu alat atau ilmu nahu. Ini memang agak sulit, tapi alhamdulillah anak-anak kita yang sendiri para jamaah ngaji nahu itu di orang tua itu masih lah. Baru ada gambaran nahu ketika saya belajar dari orang tua saya yang kedua, Tuan Guru Mustaqim. Di sini yang serius untuk belajar ilmu nahu. Dan sangat penting, maka benar kata ulama tentang nahu itu, al ilmu bila nahyin kalahmi bila lahyin. Ilmu tanpa ilmu nahu itu bagaikan lau merebasan tejangan dia besia. Kita girang besia, lamun dara jangan dia besia kurang bagus rasanya. Lamun dara ilmu nahu memang alat. Karena kita orang Indonesia, sementara agama berasal dari Arab, banyak pengajaran-pengajaran agama berbahasa Arab, makanya perlu belajar tata bahasa Arab yang disebut dengan ilmu nahu tadi. Awalnya dalam riwayat bahwa ada seorang murid dari Ali karramallahu wajhah, itu Imam Aswad Ad-Du'ali, ketika disuruh membuat harkat-harkat, beliau sedikit enggan, sehingga di depan beliau dibacakan salah satu ayat Quran yang sebenarnya dia adalah huruf atap. Dia huruf atap dalam ilmu nahu itu waw. Dibaca waw isti'nab, kalimatnya dikasrahkan. Di sini dia target cara membaca, sengaja. Ya, sesengaja seorang membaca salah sedikit supaya dia bisa menulis ilmu nahu. Sebenarnya itu adalah waw isti'nab atau isti'nab, tapi dibuat menjadi waw harfu atfin. Waw huruf ataf ada hubungannya, padahal dia tidak ada hubungannya. Di sini terpikir oleh Aswadu Ali untuk menulis ilmu nahu itu, sehingga muncullah beberapa ilmu nahu tadi yang ditampilkan oleh anak-anak kita. Saya sepribadi sangat mengapresiasi langkah awal seorang anak itu harus memahami yang namanya ilmu nahu atau ilmu alat itu. Banyak di tengah-tengah kalau kita tidak ahli ilmu nahu, misalnya di tengah-tengah ada orang tengah-tengah masyarakat kita selesai sholat kan ada yang selawatan. Apa katanya? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallam alaih. Ini kalau orang ilmu nahu salah itu. Ya, lamun dengan ngerti ilmu nahu dia salah. Cuman kita hanya melihat syairnya bagus.
cara mengandalkannya bagus, padahal secara ilmu alat itu salah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli wasallam alaihi, salah itu. Ya, sebenarnya kalau dia menang sholli, di akhirnya itu harus salim. Allahumma sholli wasallim. Tidak boleh wasallam. Ini yang bisa memahami ini adalah mereka yang pernah belajar tadi, tampil itu belajar ilmu alatnya. Sama juga ketika ini musim serakalan, musim haji, ada orang baca serakalan asrakal badrun alaina, itu salah juga. Itu yang mengetahui salahnya mereka yang belajar nahwu. Tidak ada asrakal badrun itu diketahui oleh orang atau mereka-mereka yang bisa ilmu nahwu itu. Asrakal, karena kalau sudah ada kata para ahli nahwu itu ada alif lam itu tidak boleh ada tanwin. Kalau di alif lam tidak boleh bertanwin. Asrakal badrun, ini juga kesalahan. Yang mengetahui salahnya mereka tadi yang bisa memahami ilmu nahwu tadi. Makanya sangat penting tentang ilmu nahwu. Demikian juga ketika sholat sering kita dengar kalau qomat orang sholat muazzinnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas sholati hayyalas sholah, ya salah. Salah dia. Ketika mengatakan hayyalas sholatu hayyalas sholah, ya salah gitu kan. Karena dalam kaidah itu hayya itu mudhaf, as-sholati mudhafun ilaih, hayyalas sholati hayyalas sholah. Ini sebuah gambaran. Ya, makanya sangat benar tadi anak-anak kita memulai dasarnya, ibaratnya kita kasih pancing, nanti mereka lah yang akan mengembangkan dirinya. Saya berharap kepada anak-anakku sekalian, tadi sudah luar biasa ketika menyebut Alfiyah itu, ya sudah tinggi sudah ini. Matan Alfiyah Ibnu Malik itu seorang ulama Andalusia Spanyol kalau tidak salah. Yang terkenal itu adalah ulama tafsirnya, namanya Imam Qurtubi, Cordova. Islam pernah di Cordova sekian abad, lahir ulama-ulama luar biasa, yaitu di bidang Quran, namanya Imam Qurtubi, itu asal Cordova. Ada juga ulama besar namanya Imam Ibnu Hazm al-Andalusi, seorang ulama zahiri. Demikian juga tentang ulama-ulama ilmu alat ini. Ini luar biasa. Tentunya kita tidak bisa mengejar anak seperti ini, apalagi kita sudah tua-tua ya. Ya, tua-tua tadi atau kemarin saya serah tanda tangan, ada yang sudah hafal itu sekian bait Alfiyah Ibnu Malik. Ya, Alfiyah Ibnu Malik. Ya, makanya saya bersyukur itu bisa menghafal sekian ratusan bait. Tadi yang disampaikan yang pertama nama Randy itu sudah salah, Ustaz hafal ya, sudah selesai Alfiyahnya ya. Itu Randy dari Dasalian itu sudah bisa hafal ribuan syair daripada Alfiyah Ibnu Malik. Ini tidak lain para hadirin hadirat. Jadi ayat inilah yang kita sama-sama pedomani, peliharalah diri kita, keluarga kita dari api. Artinya saya mengajak kepada semua kita, lihatlah suasana saat ini tidak baik buat anak-anak kita biarkan. Antara taruhlah kita bandingkan sekolah sekolah agama, tidak pernah ada cerita sekolah agama atau pondok pesantren tawuran kecuali kecuali sekolah-sekolah umum. Tidak akan pernah ada anak-anak pondok pesantren, sekolah-sekolah agama itu yang tawuran. Di media-media yang tawuran itu adalah antara satu sekolah itu pun tidak pernah ada berita anak-anak santri pondok itu tawuran. Yang banyak tawuran adalah mereka di umum-umum itu. Makanya sebuah keheranan buat kita, kenapa kita senang? Terus terang sebagai seorang muslim juga, sebagai seorang berangkat dari agama, kita lihat antara umum dan agama itu sangat jauh sekali. Kenapa orang tua? Kenapa kita sebagai orang tua tidak ada kesadaran tentang hal ini? Merabasa jamakna mendule nengkene jam seki Sabtu ni agak lemaan udah sekolah, coba dulu di SMP ya, negeri-negeri merependek manusianya anak-anak kita. Coba mereka le sekolah-sekolah agama ada kedua bu hitung dengan jari anak-anak ta. Jangan pernah salahkan anak-anak. Nendek tekangku nyalahan kita si jari dengan tua.
Jadi dengan tua masalahnya, ya. Kita ingin menjaga agama, kita ingin menjaga anak-anak kita, sadeta ya, dan kerwanto pendidikan. Ini kesalahan kita. Kesalahan teh sebagai orang tua. Ndara ceritana anak pondok tawuran, ndara ceritana anak MTS atau penikmat ndara ceritana silwi ceritana adalah mereka yang ada di sekolah-sekolah umum. Kan tiang kadang-kadang dibisiki sama jemaah. Meren tiang ngami ngana anak-anak sudah sekolah nana baju berjemaah ngan. Tiang anda le pondok insyaallah tiang anda lelah kita ngatur ya apalagi di sekolah saya ngawasin. Mele derame masjid dah. Ndek nalangan awal negirang kanak kami mungkin juga ustadznya kami lelau ndak asrama seke begitu luar biasa untuk anak-anak jarinta untuk dia sholat berjamaah. Wajar ketika nilebale sepi masjid-masjid karena kita salah sebagai orang tua. Ndek temele nama ya le pondok-pondok pesantren untuk membiasakan ya dekat dengan masjid, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan agama. Ini kesalahan tak. Ini harus berpikir ulang. Deh, jadi ini saya bersyukurlah Bapak Ibu. Jadi si menyerahkan anak-anaknya di pondok pesantren Al-Manan terutama ITL asrama 2. Yang juga sangat terharu mengapresiasi Hani sudah sedikit jalan, deh. Ide-idenya jalan, keinginan masyarakat sudah jalan. Maka tiang hari ini sekolah intensif, sangat intensif, intensifnya penuh dengan belajar. Karengan kemauan dengan anak-anak kita. Di narat yang dait jerak nari raya, di nekanggu langsung ngaji. Leka anak-anak menemui ngaji. Untuk mele berhasil memang seperti ini. Ya, jerak nari raya langsung ngaji. Lailah. Maka luwe dengan bengak malam-malam Bapak. Ini angkunan didik karengan tinggal anak-anak ya kalau memang ingin punya ilmu ya harus mengikuti hal-hal seperti itu. Nah ini jemaah sekalian, pada hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ingatkan ayat ini Quran surat At-Tahrim ayat yang ketiga dan juga hadis Nabi yang mengatakan kullu mauludin yuladul fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Anak itu suci, anak itu bersih. Namun dengan ahli pendidikan dunia namanya John Locke sarana. John Locke ini seorang ahli pendidikan aranina kanana tabula rasa, kertas putih. Kertas putih ini karenganita sir dengan tuano apakah lamun tertulis dengan hitam jelas berwarna hitam. Ditulis dengan merah jelas berwarna merah. Ketergantung fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Anak itu bersih tergantung orang tuanya. Jadi hadis mengatakan orang tuanya lah yang membawanya ke Yahudi, orang tuanya lah yang membawanya ke Nasrani, orang tuanya lah yang membawanya ke Majusi. Secara lebih luas, ini faktor milieu, faktor lingkungan juga akan dapat mempengaruhi anak-anak kita. Karena alhamdulillah, terutama para wali santri yang hadir saat ini sudah jalur yang benar anak-anak kita. Insyaallah anak-anak sekalian juga akan dapat merasakan mondok. Jadi tidak usah berkecil hati mondok. Kemarin juga saya katakan bahwa santri yang mondok 6 tahun akan kuat. Dia asrama 1 memberi semangat. Siapa-siapa yang mondok 6 tahun dia akan menjadi kuat. Kuat secara pribadi. Yang wah mondok rahandi dengannya lelah mondok. Lelah itu mondok. Ngambil santriwati santri ini anjadilah mondok. Hanan lah mondok husnan lelah itu mondok. Ujiannya nih ya. Tapi lamun tawah selesai nanti lihat coba dengar tadi teman-temannya. Wah selesai akan terasa manfaatnya mondok. Ya, di sini sudah kita serahkan ke Ustaz Sodikin, ya asrama 2, dia asrama 1, tang gitu kan dah ya. Nah tiang ya, nggak usah pakai sepeda motor, nggak usah pakai HP, benar-benar mondok. Tahun kita hasilnya benar-benar mondok. Lamun teu ketok-ketik dia keruan, dia keluar ruana masih setengah-setengah, dia neman benar-benar mondok, dia neman berat ujiannya pasti keluar akan setengah.
Tapi kalau benar-benar mondok, insya Allah akan terasa luar biasa ketika tertimpa di pondok 3 sampai 6 tahun. Insya Allah ketika anda sugul pasti akan penuh dengan makna dan berkah. Jadi ini pesan hanya 2 hadis ini saya kira yang kira cukup tadi tampilan anak-anak sebagai jawaban, sebagai komunikasinya, termasuk pengakuan dengan alumni itu memberikan kita penjelasan tentang apa yang ada di ini. Ini sering saya sampaikan pesan ini, pesan Kutubud Duros saran ini ya, dipampaikan oleh Kemenak Lombok Timur juga Tuan Guru Muhsan arana, dia lepasan Madinah, dia berpesan nggak ada pesannya kembangan Kutubud Duros ini jarang. Baca kita baru jarang. Luian dengan pidato. Kelebihan Kutubud Duros itu dipertanggungjawabkan karena secara tekstual. Keruan sumbernya ketika membaca Fathul Qorib, ketika membaca Kifayatul Akhyar, ketika membaca Jalalain wah keruan wah sumbernya. Orang pidato kan dah keruan. Ya, nilai Quran sumbernya dengan si pidato. Apakah materi pidatonya bersumberkan kuat atau enggak? Bro tekstual. Ketika Kutubud Duros, Quran sumbernya si bacanya si putra-putri ente si bro. Ini kelebihan dengan tekstual. Ya, memang dalam memahami agama ada yang tekstual dan ada yang kontekstual. Benar tadi kata pengasuh pondok kita belum bisa berpuas diri walaupun banyak keberhasilan yang sudah dicapai di asrama 2 Pondok Pesantren Al-Manan. Mudah-mudahan nanti asrama 1 mengikuti, dan juga saya sampaikan di asrama 1 Lirboyo itu sudah menyusun kitab Nahu itu. Wah yang nulis kitab Nahu Lirboyo termasuk Marwan Hanan kan, Majdi, gabungan antara asrama 1 dan asrama 2 yang kasih kata pengantar. Ya, kata pengantar, cuman yang tertarik sudah bisa menulis dan ceritakan para alumni yang waktu negawat Wahabi bercita-cita ingin menulis, ingin menulis realitas yang ada tentang perbedaan, tapi karena kesibukan sampai nengka dia teman bujari, dan ingin menulis sebenarnya, ya semacam argumen-argumen, ya kita ambil dalam literasi. Tapi alhamdulillah anak-anak kita sudah memulai. Wah tiang pihak sebagai pengantarnya, dan insya Allah diniyah terutama di asrama 1 tahun ajaran barunya akan digunakan tulisan dari alumni Lirboyo. Itu akan digunakan sebagai dasar karena di sana ada 2 yang tertulis dan ada bentuk catatan kaki dan jelas sumbernya dari kitab mana diambil. Tentunya kita mengapresiasi, tapi dengan catatan mungkin tahun yang akan datang akan ada penyempurnaan dari ahlinya. Ini sebuah apresiasi ya dari pengasuh pondok pesantren. Untuk itulah saya berharap yang berharap kepada pengurus pengajian silahkan disosialisasikan. Ya, kami tadi sekilas kita dengar dari pengasuh asrama 2 begitu beratnya kita mengasuh anak-anak kita, perlu kerjasama semua kita, pondok, pengasuh, dan orang tua serta santri harus kalau tidak kerjasama tidak akan bisa. Kemudian dia bareng-bareng dia tahu kita karena perkembangan zamannya. Ya, jadi harus pada bareng-bareng ya untuk apa? Untuk mengantarkan anak-anak kita. Ini jadi sama pada barang asrama meski, makanya ke depan ini kami akan melihat di sini kita upayakan bertahap. Di sini santri, ya santri di asrama 1 santriawati bertahap. Mungkin tingkat aliyah karena mereka baru mulai pubernya dalam kemilian ya saling kemilik dia tahu kan Ustaz Sodikin sang 55 padam dia tahu ya pacaran si B Zubairi dia tahu kan, dia tahu yang midang macam batu kan menegabung pada beliknya sigenau ini ya sigenau ya paling bajang ini termasuk ini Anjani ini sana pasti beri pacar ini pasti ada anak aku dia tahu si Ustaz ya
Dia tahu si ustadznya. Kan tiang berharap ya diterima, disosialisasikan, tene santri bertahap, ya, terus le asrama sekena santriwat. Pendidikannya insya Allah akan terus daun tagin bentuk kami serahin wah, daun kami bentuk formulasinya, ngombe bentuknya dia ada perlu khawatir. Kami terus akan sesuai mutu pondok menjadi lebih baik. Ini intinya menjadi lebih baik. Akan tahun ini dia kanggo tene nina malak aliyah, ya harus nilai asrama sekena. Demikian juga le asrama sekena dia kanggo mama aliyah kecuali tengah-tengah siwa. Nah, tengah siwa ini sebagai pengasuh bertahap dan nyebutnya merawali songo lah kan. Siwa ini cuma menekena kasus menengerokok lah menjual HP menekena kasus telu kali peringatan masih melanggar dikeluarkan baru diganti. Dan juga punya aturan di asrama 1 yang pernah mondok yang aliyah sekarang mau mondok tidak usah mondok lagi. Sekali mondok tidak perlu 2 kali. Tegas. Yang aliyah kelas 2 dulu berhenti mondok tidak usah mondok lagi. Cukup sekali mondok. Berarti ini ada diatur. Ya, tapi yang kalau masih yang sanawiyah masih diberi kesempatan untuk mondok kembali. Dan tegasan anak-anak di asrama 1 cukup sekali mondok. Karena badah biasanya anak jarin tena kesemendak waktu daftar baru, siswa baru rame datang milu daftar. Milu mondok, sebulan berhenti lagi. Celucela merabas, berarti dia tidak siap mondok. Dia berharap kepada semua kita, serahkanlah ke kami insyaallah berusaha sampai si pengasuh asrama 2. Kami sangat senang anak-anak kita akan berhasil. Mudah-mudahan mereka lebih terkenal dari kita. Ya, nomor ulama-ulama lainnya, saya nak guru Imam Syafi'i, saya nak guru Imam Hanafi, saya nak guru Imam Ghazali. Lebih terkenal Ghazali dengan gurunya selain Imam Harmain. Tentunya menjadi sebuah kebanggaan dengan seorang guru apabila anak didiknya akan berhasil. Mungkin hanya ini. Dengan sekali lagi pengasuh Pondok Pesantren Al-Manan mengucapkan selamat di atas wisuda yang ketiga untuk asrama 2 Pondok Pesantren Al-Manan. Pesan dari pengasuh pondok yang pernah puas, nanda puas deh, ya, dia kanggo puas karena kitab sino kan arah matana, arah syarahna, arah khasyahna, dia cukup matan, ada syarahnya. Silahkan dipelajari, ada khasiahnya. Dan syukur tadi kita masih belum, insya Allah mungkin 5 tahun yang akan datang si baru muncul di layar mungkin ule, nah mungkin dikembangkan sistem. Kita masih sistemnya kalau bahasa Quran tuh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanat. Kita hanya hikmah mau'izatil hasanat, belum ke jadilhum billati hasan. Salah satu jadilhum tadi dialuh dia saling kritik. Kenapa dibaca ini? Jadi jawab kan, oh ini masukannya bagus, tapi ada yang mempertahankan juga. Ini argumentasinya berdasarkan mungkin ulama nahu, dia hanya fikih berbeda, nahu pun juga berbeda antara ulama Kufah dan ulama Basrah, tergantung kitab yang akan dibaca. Ini kelebihannya, semakin banyak dibaca, insya Allah akan menarik diskusi-diskusinya. Tapi tadi sudah awal kemajuan daripada anak-anak kita. Ya, untuk itu sekali lagi pengasuh pondok mengucapkan banyak terima kasih, sekaligus nanti mungkin bapak-bapak pengurus pengajian tidak berhenti di sini, mungkin insya Allah nanti tanggal 22 Juni juga kita harapkan pengurus pengajian juga hadir. Nanti akan ada wisuda bersama PAUD RA Sepondok Pesantren Al-Manan, juga kita akan adakan di asrama 2 di GOR, ya, Pemuda Gelora Al-Manan ini. Ya, insya Allah nanti kami juga mengundang untuk para pengurus pengajian itu bisa hadir nanti di sini untuk apa? Untuk wisuda bersama PAUD RA KB Sepondok Pesantren Al-Manan nanti. Insya Allah tanggal 22 Juni masih. Deh, ini sebagai informasi awal. Nah, untuk itu sedikit ini penutup saya dari pengurus pondok. Mungkin untuk mengapresiasi nanti ya. Tadi kemarin saya lihat yang ya dari pondok nanti akan berikan apresiasi lah ya
untuk yang hafal 30 juz Al-Quran sekedarnya. Saya lihat sama yang hafal banyak bacaan alfiahnya. Lagu berempat sebutnya dan jo amplop pada telu ini bung beratun deh sekedar jadi ini seberapa aja nilainya lagu sebagai bentuk apresiasi doang dengan pengasuh pondok ya. Jadi pada siapa termasuk sejus itu Rofikin ya, termasuk Ilham itu hafal alfiah gitu kan. Dan ada juga saya lihat kemarin waktu tanda tangan sertifikatnya ada yang sampai 4-5 kitab dia sudah hafal, dia sudah pahami. Ini juga akan kita kasih apresiasi sekedarnya ya, sebagai sekedar jangan lihat nilainya tapi sebagai apresiasi saja. Mungkin demikian bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua kita. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sahiri hadanallahu wa iyyakum ila sabil manan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.